Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menginstal CMS WordPress di Debian 10 dari Webmin. Ada beberapa langkah utama yang harus dikerjakan untuk proses ini. Yang pertama adalah menginstal paket-paket yang dibutuhkan atau aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan ya. Dan aplikasi yang utamanya ini adalah web server Apache 2 dan database server yaitu MariaDB server. Namun yang lain-lain ini plugin dan modul-modul ini juga tak kalah pentingnya. Kemudian langkah kedua atau langkah berikutnya adalah membuat database dan user untuk WordPress-nya. Jadi CMS WordPress ini butuh satu database dan satu user untuk menangani database tersebut ya. Ini nanti bisa kita buat di modulnya Webmin. Langkah berikutnya download WordPress dari situs resminya, upload ke server sambil diekstrak. Dan ini juga dilakukan di Webmin. Langkah berikutnya mengatur file wp-config.php di WordPress, diarahkan ke database yang tadi dibuat ya, database dan usernya. Langkah berikutnya jalankan alamat WordPress, kemudian install. Baik, masuk ke langkah pertama ya, karena saya menggunakan VirtualBox. Ini ada satu project VirtualBox yang sudah saya atur sebelumnya, sudah ada Webminnya. Untuk jaga-jaga project ini saya clone aja dengan nama WordPress ya misalnya, kemudian clone. Kita tunggu proses clone ya. Oke, sudah. Kemudian saya mau ngecek jaringannya untuk dipastikan bridge ke adapter kabel saya. Kemudian jalankan project VirtualBox-nya. Jadi servernya ini ada di Debian, server Debian ini ada di project VirtualBox, dan nanti konfigurasinya menggunakan Webmin, dan di Debian ini sudah terpasang Webmin sebelumnya, sehingga Debian ini cukup dinyalakan seperti ini saja tanpa harus dikonfigurasi. Namun untuk permulaannya saya ingin mengetahui IP dari Debiannya. Nah, di sini terlihat IP-nya adalah 192.168.1.110. Di sini berfungsi untuk saya membuka Webmin-nya. 192.168.1.110.2 10.000 yaitu port dari Webmin. Muncul warning ya, kita cari cara agar dia tetap masuk ke websitenya. Kemudian masuk menggunakan user root. Baik, ini tampilan pertama Webmin. Pada video ini atau pada praktikum percobaan kali ini saya menggunakan Webmin untuk menginstal CMS-nya. Untuk mengakses command prompt atau terminal di Debian pada Webmin ini ada pada tools ya, kemudian command shell. Sini ada bagian tanda lebih besar dari ini, diklik lalu muncullah terminal yang mirip dengan terminalnya Debian yang ada di server. Walaupun ada beberapa kekurangan juga terminal yang ada di Webmin, tapi ya kurang lebih sama. Kita masuk ke step pertama yaitu install ya. Ini saya copy paste saja. Oh, bisa dipaste ya. Kemudian enter. Proses instalasi dia mendownload dari mirror, dan di Debian ini juga sebelumnya sudah saya atur mirrornya, sehingga saat instalasi dia langsung menuju ke mirror tersebut. Baik, saya percepat dulu videonya saat proses instalasi. Nah, baik, sekarang proses instalasi sudah selesai. Step berikutnya membuat database dan user untuk WordPress. Ini tidak kita kerjakan di terminal sini, namun di modul dari Webmin. Kita buka menu Webmin,
ada pada unused module. Di sini ada MySQL database server. Ada 3 database bawaan saat menginstal MariaDB atau MySQL server, yaitu Information Schema, MySQL, dan Performance Schema. Kita buat satu database baru untuk WordPress. Di WordPress ini ada karakter set yang harus di setting, yaitu UTF-8. Kemudian collection ordernya UTF-8 juga, yang bagian Unicode CI yang ini, UTF-8 Unicode CI. Ini memang permintaan dari WordPress seperti ini. Diikuti saja. Kemudian create. Ya, ini sudah ada satu database baru dengan nama WordPress. Sekarang kita membuat satu user untuk mengarahkan ke WordPress-nya. Memang bisa saja kita menggunakan user root ya, cuman idealnya kita membuat user baru, user permission, kemudian create new user. Username-nya misalnya saya namakan WordPress tanpa password ya. Host any permission ini dipilih semua ya, dengan menekan tombol shift sampai akhir. Create. Setelah user WordPress ada, save. Ada lagi database permission, create new database permission. Kita pilih database WordPress. Ini username-nya adalah WordPress. Permissionnya juga sama, diklik di awal, tekan shift di keyboard, klik di akhir, create. Jadi sekarang user WordPress untuk mengedit atau untuk akses database WordPress. Oke, ini udah masuk di step atau selesai di step kedua. Step ketiga, download WordPress, upload ke server sambil ekstrak. Download WordPress bisa kita dari wordpress.org ya, ini situs resmi WordPress. Kemudian di sini ada WordPress is also available in bahasa Indonesia. Saya klik yang bahasa Indonesia saja. Kemudian gunakan WordPress. Pada bagian bawah ada unduh WordPress 5.62. Unduh. Saya letakkan di bagian download, kompres ya. Save. Sudah. Berikutnya kita upload WordPress ini ke server. Kita uploadnya dari webmin lagi. Di webmin ada fitur upload and download pada bagian tools. Upload and download, kemudian upload to server. Pilih file yang mau diupload. WordPress, open. File or directory to upload to, artinya dia diletakkan di mana ya. Letakkanlah di var www.html karena ini adalah letak folder dari web server. Select. Kemudian on by user, root, on by group ya, grupnya sekarang kita pilih yang www.data ya, ini permintaan dari WordPress juga seperti ini. Grupnya adalah www.data. Extract a zip or compress file ya, ini pilih yang yes then delete ya, karena tadi bentuknya filenya adalah kompresan. Saat diupload, setelah selesai upload akan otomatis diekstrak oleh webmin. Saya kira udah. Kemudian upload. Proses selesai. Kemudian kita bisa masuk ke step berikutnya. Atur file wp-config.php. Berarti kita masuk ke file yang sudah kita upload tadi. Bisa lewat fitur webmin juga, file manager. Kita tadi nguploadnya di
/var ya. Kita masuk aja ke var, klik 2 kali bisa www html WordPress. Nah, jadinya folder ya, setelah diekstrak jadinya folder dan isinya adalah seperti ini. Kalau kurang jelas saya coba zoomkan. Di sini ada file wp config sample. Ya, ini kita rename. Sampelnya kita hilangin. Jadi wp config saja dan kita buka. Kita buka, klik kanan, edit. Kita sesuaikan database-nya dengan yang sudah kita buat tadi ya. Database-nya namanya WordPress, kemudian usernya juga namanya WordPress, dan passwordnya tadi kosong. Sudah itu. Kemudian kita save ya. Di sini ada, kalau pakai webmin ada tombol save-nya. Tutup. Sekarang kita baru buka di alamat web servernya, yaitu step berikutnya jalankan alamat WordPress, kemudian install. IP-nya tadi adalah 110, tapi sekarang tanpa port ya. Namun karena WordPress-nya berada di folder ya, kita tambah folder di sini WordPress ya, karena tadi di var www folder lagi WordPress ya. Bisa kita lihat tadi setelah HTML ini ada folder WordPress. Seandainya WordPress-nya ini tanpa folder ya, di luar seperti ini, di luar di sini ditaruh, maka kita tidak perlu menambahkan folder. Tapi karena dia ada di dalam folder WordPress atau direktori WordPress, maka di sini kita tambahkan WordPress. Enter. Nah, di sini udah muncul halaman instalasi WordPress. Kita tulis judul situs kita, misalnya TKJ ya, kemudian kita bikin user TKJ, sandi TKJ ya. Ini contoh saja ya, silahkan disesuaikan dengan keinginan. Setujui penggunaan sandi yang lemah ya, karena sandinya lemah. Email ya, diisi saja email dengan format yang betul. Ketampakan di mesin pencari, halangi mesin pencari untuk mengindeks situs ini ya, saya skip saja. Kemudian install WordPress. Sekarang proses instalasi WordPress sudah berhasil ya. Ini Google Chrome meminta kita untuk mengganti password ya. Tapi ya ini karena masih coba-coba saja, tidak mengapa. Masuk. Nah, di sini kita masuk menggunakan sandi atau user yang baru dibuat di WordPress. Jadi ada beberapa user ya dalam video ini. User Debian asli yang root, kemudian user database, kemudian ada user dari WordPress ya. Saya kira bisa membedakan yang mana yang mana. Ini adalah dashboard WordPress ya. Kalau mau menulis ya bisa ditulis di sini buat post atau yang lain ya. Buat post. Dan untuk melihat hasilnya, web aslinya ada pada kunjungi situs ya, kunjungi situs. Nah, ini adalah websitenya yang CMS WordPress. Dan yang tadi itu adalah dashboardnya untuk menulis atau mengedit dari website tampilan ini. Baik, demikian menginstal CMS WordPress pada Debian 10 dari webmin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.